Siang, Clay. Oke. Baik, langsung aja ya. Clay, bab 4, kalau nggak salah ya. Kemarin kan kita bab 3 ya. Oke, ini dari sisi penulisan. Nanti kalau ada tabel yang pindah halaman bersambung, jangan lupa disertakan header tabelnya ya. Iya, misalnya di tabel 4.1, ini kan kamu nyambung ya ke halaman berikutnya kan. Nah, ada headernya tuh di bawahnya juga, yang nomor, label, jumlah gambar gitu loh. Ya, disambungin. Jadi setiap ada yang nyambung gitu. Kemudian ini kan kamu sampai sampai 2 halaman ya untuk tabel ini ya. Biar nggak terlalu banyak scrollnya, boleh apa namanya, fontnya jadi 11, kemudian atau spasinya kamu jadiin 1 gitu. Iya, semua sih, semua. Kalau misalnya tabelnya terlalu panjang, itu bisa aja kamu lakukan ini, perapian seperti tadi. Ya, yang tabelnya aja. Yang lainnya mah jangan, yang lainnya kan sesuai dengan format, ya. Oke, kemudian ini kayak yang halaman berapa nih? Tabel 4.2, ini panjang banget. Kamu tujuannya apa nih? Banana cake siang malam. Mm-mm. Iya, iya. Tapi ini apa nih? Kamu kategorikannya berdasarkan apa? Sampel, variasi pencahayaan, sama variasi latar belakang. Enggak, maksud saya gini, box kue lantai. Kalau yang siang lantai, siang ada box kue, acak atau gimana nih polanya? Mm, iya tahu, tapi contohnya ini sebaiknya ada polanya nih. Kamu polanya gimana nih? Apakah memang mau menunjukkan latar belakang yang berbeda atau gimana gitu? Misalnya nih, kalau mau menunjukkan contoh, bisa aja kan kamu cukup banana cake ya, yang siang backgroundnya itu ada lantai, ada box kue, ada tisu, ada meja, misalnya gitu. Ada yang piring saji, gitu kan? Tapi khusus yang banana cake, gitu. Kemudian tadi siang, kemudian yang malam sama, atau dibikin eh gini loh, siang sama malam jadi satu table, tapi nggak? Jadi kolom pertama nama ah, nama kita contohkan satu jenis kue aja nih, banana cake, ya kan? Siang, malam. Ada kolom siang sama malam, ya kan? Kemudian, iya, kalau ini mau hasilnya, maksudnya biar biar jelas orang nih, gitu kan? Ini polanya gimana? Misalnya tadi banana cake, kamu contohkan banana cake. Terus kemudian ada ininya yang kolom pertama, variasi latar belakang, kemudian siang sama malam, gitu. Ya. Jadi variasi latar belakangnya kamu tulis tuh tisu. Kalau siang gimana, kalau malam gimana, gitu kan? Kalau berikutnya sama box kue. Kalau siang gimana, malam gimana. Jadi tabelnya juga nggak terlalu panjang kan, jadinya kan. Fokus satu kue, sambil jangan lupa kamu state untuk jenis apa penelitian dilakukan untuk pengambilan berapa jenis kue tulis. Kan kamu hanya menampilkan contohnya, ya kan? Ya boleh, gitu. Mm-mm. Ya betul. Kemudian untuk lengkapnya, kamu ada di mana? Bisa kasih link misalnya, kunci drive-nya untuk
datanya, gitu kan? Ya, jadi seperti itu. Gitu. Oke, ini jangan lupa. Itu aja ya, daripada ini call panjang banget sampai berapa halaman. Oke, iya panjang banget. Dan akhirnya nggak kena ini mau dicontohin apa sih gitu, ya. Termasuk tadi yang dua kue, kan kamu ada contoh lagi nih dua kue, dipisah lagi tabelnya, jangan gabung semuanya gini. Biar kita fokus mau bahasnya apa sih ini gitu, ya kan? Oke, misalnya kamu fokus, gimana? Heeh, mhm, iya, heeh, 2 kue misalnya, 2 kue boleh, 2 kue, tapi kamu variasikan misalnya 2 kue ada yang, latar belakangnya box kue, ada yang belakangnya lantai enggak, ada yang latar belakangnya piring atau enggak, misalnya gitu. Kalau memang ada kan kamu bisa kasih contoh tersendiri nih, kalau mix 2 kue seperti ini yang dilakukan, gitu. Oke ya, 3 kue atau 4 kue sama contohnya, ya, sehingga kamu bisa fokus ini gitu menceritakannya. Oke, ngerti ya? Sip. Kemudian data preparation, pelabelan data. Di sini apa nih? Hasil pelabelan, hasil pelabelan data apa ini? Kalau gambar tuh di bawah, bukan di atas. 4.1. Rangkuman antar muka dataset. Di mana ini rangkuman, tapi malah jadinya nggak rangkum nih. Yang kamu mau tunjukin apa? Yang kamu mau tunjukkan apa di pelabelan dataset hasilnya? Bisa kamu, uh, oke, bisa kamu contohkan, bisa tampilkan 2 aja cukup, tapi kamu bisa fokus. Ini loh, di kotak ini udah tertera nih, ini. Daripada kayak gini kamu malah jadi, ini mau nunjukin apa sih? Ya kan? Ngerti ya? Oke, sama kalau misalnya, boleh, boleh. Atau misalnya kamu mau bedakan berdasarkan apa, latar belakang ya. Saya lihat nih ada pembeda nih. Ada yang piring, ada yang lantai gitu kan. Nah, kamu bisa tuh bedakan berdasarkan itu. Kasih contoh hasilnya kayak gini loh, gitu ya. Oke, sama kayak cukup saja. Ambil, jangan lupa diuraikan, gitu. Ditulis deskripsinya bahwa bla 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 gitu dilakukan terhadap berapa variasi ini gitu kan. Hmm. Hasil pembagian data ini ya udah ya, range-nya 4.500 sekian gitu. Mm-mm. Tambah, oke. Nah kamu ceritakan tuh, mana, ceritakan perubahannya. Mana sih? Tadi katanya hasil hasil awalnya, bentar, tadi data mentahnya berapa? 1.500. Oke, kemudian setelah itu, mm, oke, ya, 4.598 ini total keseluruhan atau latih saja? Gimana? Baik, kamu sebutin. Jangan hingga kuantitasnya melonjak.
kesannya kamu nggak expect nih kalau kayak gini ya, bertambah atau apa gitu, melonjak deh kayak kamu kaget, wah jadi segitu gitu ya. Nah, kamu sebutin bahwa ini adalah Citra Latih, ya kan? Nggak ada nih, kamu nggak nyebutin. Nah, Citra Latih, oke. Total keseluruhan 522 ya, akhirnya ya. Hmm. Kok ini perbedaan perilaku dataset menjadi, maksudnya apa nih? 88%, 8%. Oh, ya, ya, ya. Ini yang kamu gunakan, ujungnya ini. Oke, ya asal digambarkan. Dan kamu tahu itu kenapa bertambah gitu. Ya, bertambahnya berapa? Nah, munculin, jangan pakai kata melonjak. Sehingga kuantitasnya bertambah berapa ribu menjadi sekian gitu ya, nggak usah pakai kata melonjak ya. Oke, terus sudah hasil prognostisan segmentasi modeling. hmm, oh, judulnya masih perancangan antarmuka ini, kan kamu udah jadi kan di bab 4, jangan perancangan lagi Arman. 462 nih. Iya, masih perancangan. Iya, hasil perancangan. Jangan pakai perancangan doang. Kan perancangannya di bab 3, ya. Tapi kamu di bawahnya nih hasil implementasi. Gimana? Konsisten dong, ya. Ya, implementasi perancangan atau gimana gitu boleh. Ya, implementasi. Nggak usah, kalau implementasi nggak usah pakai hasil, gitu kan? Implementasi rancangan antar muka. Ini kan udah implement. Oke. Fungsionalitas. Lihat nanti. Warnanya pink sih. Oh, oke. Udah ini, bentar. Tampilan antar muka. Cukup terlihat sih. Ini kalau dalam bentuk tabel jangan lupa ya tadi ya, nyambungnya pakai header lagi ya. Sama boleh dijadiin space-nya satu, spacing-nya gitu ya. Ini karena scroll-nya panjang. Hmm, ada 7 halaman. Perancang. Masih perancangan dan integrasi basis data nih. Sama nih 463. Ya. Oke, hasil integrasi WPOS. Ini kode program untuk apa ini? 418. Hmm.
Hmm. Oke, bagus. Mhm. Sebenarnya kan kamu harus caranya kan, pada ini database-nya itu. Iya, benar. Jangan lupa bab 2-nya juga ada, ya kan? Nyambung tuh semuanya, ya. Kalau bab 3 kamu sebutin kenapa pakai event, ya kan? Bisa dijelaskan di situ, di bab 4-nya hasilnya aja gitu, ya. Ini gambar 4:17 tapi keterangannya gambar 4:16. Oke, kamu nggak pakai caption nih, ini harusnya kan bisa otomatis. Oh, bisa, bisa kok. Di keterangan kamu langsung ngalihnya ke gambar yang itu. Bisa, di tag gitu kalau nggak salah bisa sih. Biar biar nggak manual, ya kan? Nanti kalau udah ya, di gambar ini itu kamu dapat gambar 4:18 membuktikan keberhasilan. Kamu berhasil mana? 4:18 kamu nunjukin apa nih? Potongan kode, tapi kok keterangannya membuktikan keberhasilan. 4:18. Iya, iya. Tapi di keterangan ini membuktikan keberhasilan pembentukan struktur data aplikasi. Iya, iya. Tahunya gimana? Kalau itu berhasil. Tadi misalnya saya sebagai orang awam, ini juga jadi ini kode, itu membuktikan keberhasilan. Hmm. Itu kan kode, bukan misalnya kalau keberhasilan misalnya biaran successful, ada tulisannya gitu misalnya kan, itu berhasil. Iya harus sesuai. Hmm. Bisa nih yang kedua nih, memuat data eksternal. Mana copy ini? Ada di line berapa? Ini, CSS mana? Ada? Iya, ya, iya, iya. Oh, iya. Kamu nunjukin gambar, kamu jelasin gambar itu apa gitu ya. Kan kamu nunjukin kode program, ya kamu jelasin kode program itu nunjukin apa sih yang mau disampaikan gitu ya. Kalau keberhasilan, boleh nih setelah kode program ini hasilnya seperti apa. Oke, kamu bisa step ini loh setelah kode tersebut di running hasilnya gini, itu berhasil kan gitu. Table 4.3 nomor 1. Scrollnya berapa halaman tuh? Hah? Nomor 2. Uh, bisa aja. Scrollnya masih jauh, kejauhan nggak? Kamu nomor 2 yang halaman kasir. Ya, kamu nyebutin nggak kalau itu kode halaman kasir? Kagak ada cita-citanya. Ya kan? Ngerti ya? Ya, ya, boleh. Kalau misalnya kamu ke tabel sekian, yang nomor 2, ya ada di halaman berapa?
Jadi pembaca tuh tahu gitu loh maksudnya. Oh, tabel ini ada di halaman 6 misalnya. Kamu sebutin tuh halaman 6, poin yang nomor 2 gitu. Atau gimana gitu. Ya, dibuat sedetail mungkin. Ini sama ya, gambar 419 juga sama. Ini kamu ngatur apa di CSS-nya, kamu nunjukin apa di kode ini. Gitu. Kalau memang menurut kamu kode tersebut perlu dimunculkan. Ya, oke. Ini juga sama ya, kode-kode semua ini. Ini di bab 3 skenario-nya ada kan? Udah ada hasil penguji apa? Skenario black box-nya? Ya, ya udah. Ya, saya belum baca tapi. Oke. Nggak apa-apa asal kamu sebutkan. Di bab 3-nya disebutkan nggak cara kamu ininya? Bahwa terpisah. Yang pertama lebih ke fungsionalitas, yang kedua untuk fokus di hasil apa? Hasil deteksinya ya. Mana yang deteksi nggak ada? Mana sih? Enggak, ini skenario-nya. Skenario hanya yang black box yang pertama aja tuh. Deteksi objek tunggal, multi objek, ya kan? Udah tuh mandek. Nah, di bab 4 itu kan kamu ada bukti visual hasil pengujian sistem kasir. Oh, oke. Baru ngide. Oh, oke. Mm, mm. Iya, nggak apa-apa. Ya, berarti yang bab 3. Oh, udah. Oh, saya bukannya yang per bab. Bentar. Yang bisa saya buka dulu. Sekarang udah 3 ya. Berantem di sini. Tabel berapa? 39. Oke. Nah, tabel yang tadi, yang sebelumnya, dipisah. Di bab 3, iya. Maksud saya gini, kamu di hasil, itu kan terpisah jadi 2 tabel ya? Mhm. Bentar, sebentar. Bukti visual, deteksi objek tunggal. Mana? Ada? Deteksi objek tunggal. Yang bukti visualnya. Oke, bentar. Deteksi objek tunggal. Kamu meletakkan satu, oke, objek sedikit. Sedikit tuh berapa? Ini nih di skenario kamu kan deteksi objek tunggal. Ya, betul kan? Setelah itu deteksi objek apa? Multi objek. Dalam kurung sedikit, dalam kurung banyak. Definisikan.
Jangan pakai sedikit banyak. Iya, tapi di tulisannya itu pun jangan pakai sedikit banyak. Ya, iya, ganti. Deteksi sekian, 2 hingga 3 objek. Gitu aja langsung. Deteksi 4 sampai 5 objek. Iya, jangan sedikit banyak. Itu nanti masih ini kan, ya. Oke, terus, nah untuk objek tunggal terang. Objek ini, objek banyak. Nah, ini yang redup. Oke, kamu bagi dua, terang dan redup. Oke, biar konsisten, terang dilakukan terhadap tunggal 2 sampai 3, 4 sampai 5, ya kan? Redup juga lakukan hal yang sama. Oke, kamu kan di sini cuma banyak doang ya. Sedikit, sedikit sama banyak ya. Tunggalnya ketinggalan. Oke ya. Jadi biar apple to apple nih. Oke. Nah, berarti hasil-hasilnya. Ya, 3 ya. Kan tunggal 2 sampai 2 sampai 3, 4 sampai 5. 5 sampai 7 juga. Ya, pokoknya harus inilah kamu coba semua tuh. Berbagai kemungkinannya tuh tadi. Yang terang 1, 2 sampai 3, 3 sampai 5, 6 sampai 7 misalnya gitu ya. Nah, yang redup juga yang sama gitu. Nah, di bab 3 nih, kamu deskripsikan caranya kamu melakukan. Udah belum? Bab 3. Di bab 3-nya kamu tulis caranya tadi. Gitu, pengujiannya. Kamu lakukan bla 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 bla. Caranya gimana? Gitu kan? Kamu tulis nih kondisinya, senarionya dari tunggal, terus apa? Gitu loh. Ini kamu cuma 1 hingga 5 objek. Padahal tadi kamu bilang ada 6 sampai 7 objek. Ya, betul. Jadi didetailkan di bab 3 hingga penyesuaian intensitas cahaya ruangan. Nah, ini kamu sebutin aja terang dan redup ya. Kalau bagus lagi kamu bisa nunjukin angkanya. Untuk terang redup itu kan ada satuannya ya, apa luminnya atau apa tuh. Bagus lagi kalau ada itu. Tapi kamu paling tidak kalau memang kamu nggak bisa nunjukin itu, kamu tunjukin terangnya itu seperti apa. Itu ya apakah outdoor atau pakai cahaya lampu sekian watt atau gimana gitu. Ya, di bab 3-nya didetailkan sehingga nanti di bab 4 sesuai dengan skenario yang tadi tuh, ya. Tapi ya, sebenarnya. Oke. Oke, ini kan udah hampir goal ya. Ini nanti ketemu sekali tuh sebelum saya ACC. Nanti masa sebelum sidang nggak pernah ketemu gitu. Ya, nanti saya umumkan ke ruangan saya aja di kampus D42. Oh iya, oh iya udah ke. Ya udah nanti tunjukin semuanya ya, belum itu. Sama pembimbingannya, pembimbingannya juga di kan sekarang pakai dari student site tuh, ya. Kamu lengkapin sampai 10 kali sampai nanti ACC-nya tanggal berapa gitu kira-kiranya. Gitu ya. Oh, ya udah didetailkan ya kan? Detailkan bab 3 sama bab 4-nya tadi dirapiin tuh biar pokoknya intinya kalau gambar apa yang digambar itu yang kamu sampaikan itu yang diuraikan gitu ya. Heeh. Oke ya. Di full penulisan.
Lampirannya kamu apa aja? Karena kalau lampiran itu harus dimuat juga di penulisan, bukan sekedar nempel, gitu. Lampiran itu kan fungsinya memperjelas penulisan, ya kan? Misalnya tadi kita kan cuma ngasih hasilnya contoh tuh, contoh pakai yang banana cake tadi kan. Ya, misalnya kamu mau kasih lampiran untuk detail gambar ini dapat dilihat di lampiran sekian, misalnya. Itu fungsinya lampiran. Iya, harus disebut lampiran sekian. Kalau memang ada, cuma kan kalau gambar mau dibuat banyak banget kan, ya kan? Ya, saran saya taruh aja di G Drive, kita kasih linknya aja, dapat dilihat di sini gitu, ya kan? Oke, jadi kalau nggak ada apa kata yang nunjukin ini ada di lampiran ini untuk lebih jelasnya, atau hasil pengujian misalnya, detailnya kamu bisa taruh di lampiran boleh aja. Jadi di bab 4 udah muat semua belum? Kalau udah sih ya nggak usah. Udah di semua ya? Udah dimuat semua? Ya, nggak usah kalau gitu. Oke, oke ya. Oke deh. Diisi dulu di buku dengan di student saja. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, oke dah. Sama-sama.